Bab 9. Menyelamatkan Bu Maria. Saat di perjalanan menuju kampus, ia melihat ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh beberapa preman jalanan. "Berhenti Pak," ucap Adam kepada sopir taksi. Adam lalu memberi $10 kepada Pak sopir. "Ini Pak, simpan saja kembaliannya," ucap Adam dengan terburu-buru. "Tapi Tuan, ini kebanyakan," ucap Pak taksi. Adam tidak menghiraukan Pak taksi lalu pergi dengan cepat menuju lokasi para preman tersebut. Ternyata perempuan yang diganggu preman itu adalah Ibu Maria, dosen bahasa Inggrisnya di kampus. "Hei, berhenti," ucap Adam. "Apakah kalian tidak malu? Kalian adalah pria, teganya kalian mengeroyok perempuan," lanjut Adam. "Siapa kamu? Tidak usah ikut campur dengan urusan kami," ucap salah satu preman yang memiliki bekas luka di bagian pipi kirinya. Melihat Adam yang datang, Ibu Maria seperti telah mendapat perlindungan lalu berlari berlindung di belakang Adam. "Hei bocah, kalau kamu masih mau melihat matahari sebaiknya tinggalkan tempat ini. Dan biarkan kami bersenang-senang dengan wanita itu." "Hahaha," ucap preman yang satunya. "Sepertinya ada yang mau jadi sok pahlawan nih," ucap preman yang satunya lagi. Adam hanya tersenyum mendengar ocehan mereka. "Haha, rupanya kamu cari mati ya." Para preman itu pun langsung menerjang ke arah Adam. Melihat itu Ibu Maria hanya memejamkan matanya karena ia tahu Adam pasti akan babak belur di tangan para preman ini. Namun yang terjadi selanjutnya saat Ibu Maria membuka matanya, para preman tersebut sudah terkapar di bawah kaki Adam. Ampun Tuan. Biarkan kami pergi, kami tidak akan mengganggu kalian lagi," ucap para preman itu. Sontak Ibu Maria sangat terkejut, membuat Ibu Maria semakin terpesona melihat sosok pemuda yang ada di depannya ini. "Baiklah, saya akan membiarkan kalian pergi. Namun kalian harus menjilat sepatu perempuan ini terlebih dahulu. Jika kalian tidak mau maka saya akan mematahkan salah satu kaki kalian," ucap Adam. Akhirnya mereka pun melakukan semua perintah Adam, lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan wajah yang masih ketakutan. "Terima kasih banyak Adam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku jika kamu tidak datang," ucap Bu Maria. "Tidak perlu berterima kasih Bu aja, jika saya membantu karena saya adalah murid Ibu," jawab Adam. "Kamu benar-benar hebat Adam. Ternyata kamu jago berantem juga ya," ucap Ibu Maria. "Sedikit Bu, hanya sekedar bisa untuk menjaga diri," jawab Adam. Sebenarnya Adam juga sangat kaget dengan kemampuannya sekarang. "Mungkin karena kitab kuno itu," pikir Adam. "Oh ya Bu, bagaimana ceritanya Ibu bisa bertemu dengan para preman itu? Dan di mana mobil Ibu?" tanya Adam. "Begini ceritanya, tadi Ibu berhenti sebentar di ujung sana hendak mengangkat telepon. Karena kalau sambil menyetir takut nabrak nantinya. Terus kucing kesayangan Ibu ini lari keluar. Spontan Ibu mengejarnya dong. Lalu tibalah di tempat ini dan akhirnya para preman itu pun muncul, entah dari mana datangnya Ibu juga nggak tahu," ucap Bu Maria. "Terus kamu kesini tadi sama apa?" tanya Bu Maria. "Tadi aku naik taksi Bu. Terus aku melihat para preman itu sedang mengganggu seorang wanita, ternyata wanita itu adalah Ibu," jawab Adam. "Ya sudah, kalau begitu kamu barengan sama Ibu aja ya ke kampusnya." Ibu Maria pun memberikan kunci mobilnya kepada Adam. Mereka pun pergi menuju mobil Bu Maria. Lalu Adam mengendarai mobil itu dengan cepat karena mereka sudah sangat telat kali ini. Setibanya di kampus Adam pun langsung masuk ke lokalnya dan ditemani Ibu Maria. Ibu Maria pun menjelaskan kepada dosen yang sedang mengajar di lokal Adam tentang kejadian sebelumnya sebagai alasan kenapa Adam terlambat hari ini. Sehingga ia pun bisa masuk dan memulai pelajarannya. Mendengar apa yang dijelaskan Bu Maria, semua murid yang di lokal tersebut terkejut. Jika bukan dari mulut Bu Maria langsung, maka tidak ada yang percaya kalau Adam telah menghajar semua preman itu. Setelah kejadian itu sontak nama Adam menjadi diperbincangkan di kalangan siswa yang ada di kampus. Tiba-tiba nama Adam menjadi viral. Ada sebagian siswi yang begitu penasaran dan ingin tahu seperti apa sosok Adam itu. Ada juga sebagian siswi yang tidak percaya karena telah mengenal Adam itu seperti apa. Bahkan kabar Adam telah menghajar preman itu telah sampai juga ke telinga geng Farid. "Kamu sudah mendengarnya belum tentang Adam yang sudah menghajar preman hari ini?" ucap teman Farid. "Gak mungkin si gembel itu jago berantem, aku sangat mengenalnya dengan baik," ucap Santi yang ada di samping Farid. "Aku sependapat denganmu sayang. Aku tidak akan pernah percaya dengan omong kosong itu karena aku pernah menendang serta memukulnya, bahkan dia menangis seperti anak kecil tanpa perlawanan. Jadi bagaimana bisa dia menghajar semua preman itu?" "Hahaha," ucap Farid sambil tertawa bangga.
Farid dikenal memang jago berantem karena ia salah seorang atlet bela diri di kampus itu. Dia juga kerap mewakili nama kampus untuk bertanding. Bahkan tahun lalu ia menjuarai kejuaraan tingkat provinsi. Jadi wajar ia begitu sombong. Begitu banyak macam komentar para siswa yang ada di kampus hari itu tentang Edam. Ada yang mendukung dan percaya dengan cerita itu. Ada yang mengagumi, bahkan ada juga yang menghujat serta tidak percaya dengan kenyataan Edam telah menghajar para preman itu. Setelah jam pulang Edam keluar dari lokalnya, hendak pulang lebih awal, namun tiba-tiba ia dihadang oleh sebuah mobil. Ya, mobil itu milik Bu Maria. Edam kesini, panggil Bu Maria. Lalu Edam menghampiri Bu Maria. Kamu mau pulang kan? Mari ibu antar, ucap Bu Maria. Gak usahlah Bu, aku tidak mau ngerepotin ibu, ucap Edam. Kalau aku merasa direpotin ngapain aku tawarin mau ngantarin kamu ha? Ucap Bu Maria dengan mata melotot. Cepat masuk, lanjut Bu Maria. Melihat tatapan tajam dari Bu Maria, membuatnya hanya bisa diam dan mengikuti perintah Bu Maria. Begini Edam, hari ini kamu telah menolong ibu dari para preman itu. Kalau sekedar ucapan terima kasih rasanya belum cukup bagi ibu. Bagaimana kalau ibu traktir kamu makan siang? Kamu pasti belum makan kan? Ucap Bu Maria. Mendengar apa yang dikatakan Bu Maria, Edam tidak mau menolak permintaannya ini. Edam tahu jika ia menolak Bu Maria pasti akan sangat marah kepadanya. Wah, kebetulan sekali aku sangat lapar sekarang nih Bu, ucap Edam. Jujur gitu kan enak dengarnya, ucap Bu Maria. Kalau begitu kita pergi makan siang sekarang, lanjut Bu Maria. Lalu Bu Maria membawa Edam ke salah satu restoran bintang 5 yang ada di kota Rejang Street. Restoran itu bernama Hami Kitchen. Kelas Hami Kitchen sedikit di bawah restoran Lebong Square, namun tetaplah sangat mewah dan ternama di kota itu. Setelah menempuh sekitar 10 menit perjalanan, mereka pun tiba di restoran Hami Kitchen. Lalu Bu Maria memegang tangan Edam berjalan masuk ke restoran. Melihat kelakuan Bu Maria ini sontak membuat Edam kaget serta membuatnya sedikit gugup. Ibu boleh kan pegang tangan kamu, ucap Bu Maria. Po, boleh Bu, jawab Edam dengan terbantah. Kamu jangan gugup gitu dong, santai aja, ucap Bu Maria. Mereka pun masuk ke dalam restoran Hami Kitchen seperti sepasang kekasih. Sekilas orang akan mengatakan mereka memang sepasang kekasih, walaupun Bu Maria telah berumur 35 tahun dengan wajah yang cantik, kulit yang putih, serta memiliki tubuh yang seksi. Ibu Maria juga sangat rajin merawat dirinya, membuat ia sedikit awet muda dan terlihat seperti berumur 27 tahunan. Karyawan restoran pun sudah sangat mengenal Bu Maria. Karyawan itu pun langsung menemui Bu Maria dan berkata, "Selamat datang kembali Nona. Ruangan VVIP untuk Anda sudah tersedia," ucap karyawan itu. "Silakan masuk Nona," lanjutnya. Bu Maria pun mengangguk dan menarik Edam masuk ke ruangan VVIP itu. Setelah tiba di ruangan itu, mereka pun langsung duduk di sofa. Karena mereka memesan ruangan VVIP, mereka tidak perlu memesan makanan. Jadi tinggal menunggu saja hidangannya akan datang dengan sendirinya. Setelah menunggu beberapa menit, para karyawan pun masuk membawa hidangan yang akan disajikan kepada mereka berdua. Di sana terlihat udang goreng, lobster kuah, sup cumi-cumi, sup sirip ikan hiu, dan masih banyak menu lainnya yang berasal dari laut. Serta ada 2 botol wine. Silakan dinikmati Tuan dan Nona. Jika masih ada yang kurang, Tuan dan Nona cukup menekan tombol ini, ucap karyawan tersebut, lalu ia keluar meninggalkan ruangan itu. Jangan dilihat aja dong, ucap Bu Maria. Edam hanya tersenyum lalu menyantap makanannya. Mereka pun akhirnya memakan semua hidangan itu. Setelah selesai dengan makanannya, Bu Maria pun mengajaknya melanjutkan dengan minum wine. Setelah meminum beberapa gelas, Bu Maria yang mulai mabuk lalu menghampiri Edam dan mengisi gelasnya kembali, lalu ia pun duduk di atas paha Edam. Tidak sampai di situ, Bu Maria yang mulai mabuk juga membelai wajahnya. Dan juga posisi bibir Bu Maria sangatlah dekat dengan bibirnya. Lalu Bu Maria melumat bibir Edam dan memainkan lidahnya. Edam hanya terdiam dan terkejut dengan sesuatu yang baru saja terjadi ini. "Edam, kamu benar-benar mempesona," bisik Bu Maria di telinga Edam. Melihat tingkah Bu Maria kepadanya sebagai pria yang normal, ia sudah mulai tergoda, apalagi melihat kemolekan tubuh Bu Maria, serta kedua gunung kembar yang begitu besar yang dimiliki Bu Maria kerap ditempelkan kepadanya. Edam mulai canggung, ia berusaha menahan hasrat di hatinya agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan, karena Edam yakin Ibu Maria melakukan ini semua karena dalam pengaruh alkohol. Ini semua di luar kendalinya, gumam Edam. "Bu, sudah Bu, kita pulang sekarang," ucap Edam.
Kemudian Edem membayar semua tagihannya, lalu membawa Bu Maria masuk ke dalam mobil. Lalu Edem mengendarai mobil tapi tidak tahu harus membawa Bu Maria kemana, karena dia tidak tahu di mana rumah Bu Maria. Bagaimana ini Bu Maria lagi mabuk? Kemana saya akan membawanya? Aku juga tidak tahu di mana rumahnya, gumam Edem. Tanpa berpikir panjang lagi Edem membawa ke kontrakannya. Karena Bu Maria tak kunjung sadarkan diri, ia pun menggendong Bu Maria lalu masuk ke dalam kontrakannya. Bab 10. Lepas kendali. Edem membawa Bu Maria ke dalam kontrakannya, lalu ia membaringkan Bu Maria di tempat tidur kemudian ia menyelimutinya dengan selimut. Wah kacau nih, bagaimana ini, ucap Edem. Ah sudahlah. Edem tidak mau ambil pusing atas semua yang telah terjadi. Lagian salah Bu Maria juga ngapain pakai minum segala jika tidak kuat minum, pikir Edem. Lalu Edem mengambil kitab kuno miliknya kemudian membuka halaman kedua seperti biasa. Jika ia membuka setiap halamannya, pasti ada informasi terbaru yang akan masuk ke dalam kepalanya dan setiap informasi itu akan masuk ke dalam otaknya sehingga ia sudah memahami dan menguasai isi kitab di halaman kedua. Namun bedanya kali ini ia masih tersadar dan tidak pingsan seperti biasanya. Ia hanya memejamkan matanya dan merasakan semua informasi masuk ke dalam otaknya. Kemudian Edem pun melanjutkan ke halaman hingga masuk ke halaman 8. Edem merasa sangat kuat sekarang bahkan sangat kuat. Jika aku menyelesaikan semua halaman kitab ini, kekuatan macam apa yang akan aku miliki, gumam Edem. Setelah selesai dengan kitabnya, ia pun lanjut mengerjakan tugas kuliahnya. Bu Maria belum sadarkan diri juga, pikirnya. Karena Bu Maria masih belum tersadar. Ia pun pergi keluar kamarnya lalu ia menyalakan sebatang rokok sambil memandang bulan dan bintang-bintang pada langit malam. Saat Edem masih di luar Bu Maria akhirnya terbangun. Di mana aku, ucap Bu Maria. Lalu ia memeriksa tubuhnya. Ternyata tidak ada sesuatu terjadi yang aneh dengan tubuhnya. Kemudian ia memeriksa di mana ia sekarang dan mengintip keluar. Setelah mengintip keluar ia melihat Edem sedang duduk sendiri di sana. Akhirnya Bu Maria pun tahu. Jika dia sekarang ada di rumah Edem, pikirnya. Tanpa ingin memberitahu Edem, ia pun langsung pergi ke tempat tidurnya kembali sambil memainkan handphone miliknya. Setelah beberapa menit ia pun mendengar suara orang membuka pintu. Lalu ia mengintip di balik selimutnya. Ternyata Edem yang masuk. Ibu Maria pun pura-pura pingsan kembali. Lalu Edem menghampiri Bu Maria. Ternyata masih belum sadar juga, ucap Edem. Kemudian Edem berniat tidur di sofa, ia tidak mau mengganggu Bu Maria. Tapi di saat ia ingin membalikan badannya bermaksud pergi ke sofa tiba-tiba Bu Maria memegang tangannya lalu menarik ke dalam pelukannya sehingga ia pun terjatuh ke dalam pelukan Bu Maria dengan posisi di atasnya. Ibu sudah sadar ya, tanya Edem canggung. Bu Maria tidak menjawab pertanyaannya, lalu Bu Maria menariknya dan langsung melumat bibir miliknya. Melihat apa yang Bu Maria lakukan kepadanya Edem pun mendorong Bu Maria menjauh darinya. Bu jangan Bu, ini tidak baik untuk kita. Ibu masih dalam pengaruh alkohol, ucap Edem. Bu Maria tetap melakukannya seolah ia tidak mendengar ocehan dari Edem. Karena terus-menerus mendapat serangan bibir seksi Bu Maria, Edem akhirnya lepas kendali. Ia juga tidak bisa lagi menahan hasrat di dalam dirinya lalu ia membalas serangan bibir Bu Maria dengan bibirnya. Sehingga terjadilah pertempuran sengit antara Edem dengan Bu Maria pada malam itu. Tidak terasa mereka telah melalui pertarungan sekitar 30 menit, akhirnya mereka pun mengakhiri pergulatan ronde pertama itu. Bu kenapa ibu memberikannya kepadaku, ucap Edem. Itu karena kamu begitu mempesona di mata ibu, jawab Bu Maria. Oh ya, masalah ini cukup kita berdua aja ya yang tahu, lanjut Bu Maria. Lalu Edem mengangguk. Iya Bu, aku tidak akan ceritain ini ke orang-orang, lagian ini juga aku Bu, ucap Edem. Aku percaya sama kamu sayang, ucap Bu Maria langsung memeluk Edem dengan manja. Oh ya sayang, saat aku mabuk tadi siang siapa yang bayarin tagihannya? Tanya Bu Maria. Edem terdiam. Ia berpikir bagaimana cara menjelaskannya kepada Bu Maria ya, pikirnya. Sambil menggarukkan kepala bagian belakang. Aku yang bayarin Bu, ucap Edem. Emang kamu ada duit? Tanya Bu Maria kembali. Ada sedikit Bu, sisa bayar uang kuliah kemarin, ucap Edem. Maafin aku ya sayang, seharusnya aku yang bayarin. Kan aku yang membawamu ke sana untuk makan siang, ucap Bu Maria. Besok aku akan ganti semua uangmu itu ya sayang, lanjut Bu Maria. Tidak usah Bu,
Lagian kita kan makan berdua, ucap Edem. Pokoknya besok aku gantiin. Tegas Bu Maria. Lalu Bu Maria memeluk Edem dan berkata, kamu kan masih kuliah, belum ada penghasilan sayang. Jadi biar aku gantiin uang kamu besok ya, ucap Bu Maria dengan nada yang lembut. Ya sudah deh, terserah ibu aja, ucap Edem. Edem sadar lebih baik mengalah sama Bu Maria agar masalahnya tidak menjadi panjang. Lalu Bu Maria kembali mencium bibirnya, sehingga terjadilah ronde berikutnya. Mereka pun bertempur sepanjang malam hingga 4 ronde. Dan akhirnya mereka pun tertidur lemas dengan kondisi tanpa busana dan saling berpelukan. Keesokan paginya, ketika Edem bangun ia tidak melihat keberadaan Bu Maria. Tiba-tiba Bu Maria menelpon lalu ia mengangkatnya. Halo, kamu sudah bangun ya? Maaf ya sayang, tadi pagi ibu gak pamit. Ibu juga tidak tega bangunin kamu, ucap Bu Maria. Karena pertempuran beberapa ronde yang telah mereka lalui tadi malam, Bu Maria juga tahu, pasti keadaan Edem saat ini pegal-pegal dan lemas. Jadi itu sebabnya Bu Maria tidak ingin membangunkannya. Oh ya, ibu juga telah meletakkan uangmu di dalam amplop di atas mejamu, sambung Bu Maria. Iya tidak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu, jawab Edem. Iya sama-sama sayang, ucap Bu Maria. Setelah kejadian itu, Bu Maria selalu memberikan perlakuan yang spesial kepada Edem. Apalagi waktu jam ia mengajar, ia sangat memperlakukan Edem dengan sangat baik sehingga membuat teman-teman selokal dengannya menjadi iri melihatnya. Tapi mereka juga paham sebab Edem telah menyelamatkan Bu Maria waktu itu dari para preman. Tanpa mereka ketahui ada hubungan yang lebih intim di antara Edem dengan Bu Maria. Sehingga wajar-wajar saja jika Bu Maria sangat baik kepada Edem, pikir mereka. Saat jam istirahat biasanya Edem selalu pergi ke kantin. Namun berbeda dengan kali ini, berhubungan perutnya lagi kenyang. Jadi ia tidak pergi ke kantin. Ia pun pergi ke perpustakaan dan bermaksud ingin membaca buku hari ini. Lalu ia pun dengan santai membaca buku di perpustakaan. Saat dia selesai membaca buku, ia bermaksud meletakkan kembali buku tersebut ke raknya. Namun secara tiba-tiba ia ditabrak oleh seorang wanita. Edem dan wanita itu pun terjatuh secara bersamaan. Maaf Nona, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Edem. Wanita itu hanya diam, lalu pergi meninggalkan Edem. Melihat sikap wanita itu begitu dingin, Edem bergumam. Wanita yang aneh, ucapnya. Edem pun keluar dari perpustakaan lalu berjalan ingin menuju lokalnya. Tiba-tiba Farid datang bersama teman-temannya menghampiri Edem. Edem, tunggu, ucap Farid. Edem menoleh melihat sumber suara. Ternyata Farid yang datang. Ada apa? Dan ada perlu apa? Tanya Edem. Hei, biasa aja dong. Ada yang ingin ku tanyakan kepadamu, ucap Farid. Mau nanya apa? Ucap Edem dengan agak cuek. Katanya kamu kemarin menghajar preman yang lagi mengganggu Bu Maria ya? Tanya Farid. Iya betul, lalu kenapa? Tanya Edem. Bagus, Citi begini, kalau memang kamu jago berantem, kenapa waktu aku memukulmu, kenapa kamu tidak membalasku? Tanya Farid. Oh, waktu itu aku lagi meos aja, ucap Edem. Hahaha, sombong betul perkataanmu itu, ucap Farid. Seandainya aku di posisimu, di saat wanita yang kita sayangi lebih memilih orang lain, maka aku akan menghajar orang itu, ucap Farid. Jadi itu yang mau kamu tanya? Benar-benar tidak penting dan hanya membuang waktuku, ucap Edem. Lalu ia pergi. Hei, tunggu. Saat Farid mencoba meraih punggungnya, lalu ia menangkap tangan Farid dan melemparkannya sejauh 2 meter. Tubuh Farid pun menabrak tong sampah di kejauhan dan tong sampah itu pun berserakan. Edem sebenarnya juga tidak sengaja melempar Farid sejauh itu, ia hanya sedikit mengeluarkan tenaganya saja untuk menghindar dari jangkauan Farid. Sebelumnya, ia juga tidak tahu kalau efeknya akan separah itu. Teman-teman Farid menyaksikan itu sangat kaget dan terperangah dengan mulut terbuka lebar. Farid pun sangat tidak percaya dengan semua ini. Pasalnya dia yang pernah menjuarai turnamen bela diri sangat tahu betul teknik apa yang dilakukan Edem barusan. Itu adalah teknik bantingan. Tapi kenapa sampai begitu parah efeknya? Saat Edem melakukan bantingan itu, batin Farid. Ini tidak mungkin, kenapa ia begitu kuat, batin Farid. Edem juga masih sangat terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Lalu ia pergi meninggalkan Farid. Farid yang melihat Edem pergi menjauh tidak berani lagi menahannya dan membiarkannya pergi dengan wajah masam. Melihat Farid yang masih tersungkur, teman-teman Farid pun menghampiri Farid. Kamu tidak apa-apa, bos?
ucap mereka. Tidak apa-apa, aku hanya terkejut ia menyerangku begitu secara tiba-tiba, ucap Farid. Sepertinya dia memang jago berantem bos, ucap teman Farid. Diam kamu, kalau memang dia jago, kenapa ia tidak ikut turnamen bela diri dan apa dia sudah memiliki medali seperti punyaku, ucap Farid dengan kesal. Maaf bos, jangan marah dulu dong. Dia memang jago berantem, tapi di mata kami bos lebih jago, ucap mereka. Ah, sudahlah, ayo kita pergi, ucap Farid dengan kesal. Sekarang Farid sadar dia tidak bisa main-main dengan Adam apalagi sampai meremehkannya. Bagi Farid sekarang ia sangat ingin menghancurkan Adam dan mempermalukannya lebih dari seperti yang Adam lakukan kepadanya hari ini. Awas, tunggu aja kamu Adam, batin Farid. Bab